Oh, tolong anak-anakmu mengerti akan hatimu, mengerti akan jalan pikiranmu. Mengerti Tuhan apa yang di dalam dasar batinmu yang terdalam. Dan biar tidak ada satu orang pun yang karena pemikiran dan kebenarannya sendiri akhirnya kecewa dengan Tuhan. Hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus. Kau tolong setiap kami Tuhan. Kau tolong setiap kami dengan roh hikmat, wahyu, dan pengertian yang membuat kami bisa memahami akan jalan-jalan-Mu. Terima kasih, Engkau luar biasa, Engkau baik. Nyatakan kehendak-Mu hari ini. Nyatakan firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang tolong setiap kami dan ubah hati kami untuk kemuliaan nama-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amin. Silakan duduk saudara. Malam ini sebelum kita belajar firman sama-sama, kita akan lihat klip acara hari Jumat yang lalu. Dan saya percaya ini acara yang berbeda. Dan yang ajaib adalah dalam acara Jumat yang lalu bukan hanya jemaat di tempat ini. Kalau Anda saksikan, Anda lihat ada sekitar 200 sebenarnya mahasiswi dari saudara-saudara sepupu kita yang ikut ambil bagian. Dan ajaib dan sekian puluh waria juga ambil bagian. Ini merupakan kelompok yang ajaib dan seru sekali. Jangan lupa didoakan besok jam 5 sore ada KKR untuk waria di gereja kita di Permata Hijau. Bantu doa supaya semuanya terjadi dengan ajaib dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, saudara. Sore ini saya mau buat sesuatu yang berbeda, saudara. Ini kan Paskah, ya toh. Biasanya kan kita bagi telur, tidak ada telur hari ini. Tapi saya ingin beri sesuatu yang berbeda, dan saya butuh kerjasama, saudara. Saya mau tanya dengan jujur aja. Dalam seminggu ini, siapa yang Anda punya waktu saat teduh dengan Tuhan dalam seminggu ini? Sekali lah, bolehlah. Pokoknya seminggu ini siapa yang punya saat teduh dengan Tuhan? Coba angkat tangan tinggi. Siapa dari saudara yang pada waktu saat teduh, saudara dapat satu ayat yang jadi rema buat hidupmu? Tadi pagi banyak yang khotbah nih. Bukan. Saya tidak minta Anda khotbah. Tapi tadi pagi pada semangat pengen khotbah, sehingga saya tergusur kedudukan saya. Jadi harus saya hentikan. Tapi hari ini jelas. Siapa yang ketika Anda berdoa saat teduh, baca Alkitab, bukan komik dan novel, lalu saudara mendapatkan satu ayat, itu rema buat engkau. Ini bicara bagus sekali, ini ayat buat saya, atau ini pokoknya rema buat saya. Ada? Angkat tangan tinggi. Oke. Minta ibu itu maju ke depan, Bu. Satu. Tolong, Bu. Pak Timotius maju, Pak Timotius. Dua. Siapa lagi? Satu lagi? Ya, silahkan. Satu lagi. Tiga. Maju. Bawa Alkitabnya ya, bawa Alkitabnya. Tolong maju ke depan. Saya harap masih ingat di mana ayatnya. Alright. Mari Bu, silahkan. Pak Timotius, silahkan dikumpulkan dulu boleh Pak ayatnya di mana, kejajar di mana. Ada lagi yang Anda dapat rema Tuhan kuat dalam hidupmu. Anda baca, hidup banget. Ada lagi? Ya, silahkan Pak, ikut maju Pak. Mari Pak, ramaikan Pak. Ini Paskahan kok kita, ya toh. Yesaya 28 ayat 28 dan 29. Oke. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Amen. Luar biasa. Ayat berikutnya, silakan Ibu. Filipi 3 ayat 13 dan 14. 13 bagian B. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah
yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Silakan Pak. Sebelum saya membacakan ayat ini, saya mau memberikan satu kesaksian dulu, Pak. Oh, seru ini. Oh, boleh, Pak. Waktu tadi pagi saya berdoa. Saat ini memang kita sedang merenovasi satu rumah. Tahu-tahu Tuhan itu buka seluruh tingkap rumah itu. Dan hujan turun dengan lebatnya. Saya tanya, Tuhan, kenapa kok tingkap rumah ini buka semua? Terus hujan turunkan luar biasa. Tuhan jawab, aku akan berkati dengan luar biasa. Karena ini hujan berkat. Tetapi Tuhan mengatakan, ampuni segala dosa yang siapapun telah berbuat dosa kepadamu, seperti aku mengampuni orang-orang yang menyalibkan aku. Dan dia mengatakan pada Bapak, Bapak ampuni mereka. Sekalipun mereka melakukan sesuatu, tetapi mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampuni mereka Bapak. Itu firman-Nya. Tuhan memberkati. Luar biasa. Silakan. Dikhotbahkan juga boleh Pak Timotius langsung. Berapa bisa lama? minta kopi buat saya bisa menikmati. Iya. Khotbah atau baca nih? Ulangan pasal. Dinyanyikan Pak Boy. Kenapa? Dimasmurkan sambil dimasmurkan akan sangat luar biasa. Ya kali ini dibacakan aja ya. Ulangan pasal 30. Saudara perhatikan. Ayat yang ke-9. Ulangan pasal 30. Ayat yang ke-9. Kita mengatakan begini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti yang bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Jadi perlu nggak? Oh cukuplah. Nanti saya minder saya. Terima kasih. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, tepuk tangan buat mereka. Ada sekolah yang paling mahal di dunia ini, namanya sekolah kehidupan. Anda boleh sekolah ilmu apapun, dan Anda bisa dapatkan di dalam pendidikan, di sekolah, di perguruan tinggi. Tapi ada sekolah yang paling mahal, yang namanya sekolah kehidupan. Di sekolah ini tidak ada orang yang bisa mengajari Anda terlalu banyak. Orang-orang tertentu hanya memberikan akan bimbingan sedikit, memberikan akan sharing dari pengalaman hidupnya, memberikan apapun yang dia punya sebagai bekal sedikit sebenarnya. Tapi yang paling bisa mendidik kita dalam sekolah kehidupan ini adalah Roh Kudus sendiri. Tidak ada satu manusia pun bisa mengajari saudara untuk bisa meraih sesuatu yang ajaib sebesar atau sehebat Roh Tuhan mengajari kita. Saya lahir baru umur 17 tahun, zaman di mana saya dibesarkan, dididik pada masa awal jadi orang percaya, jadi anak Tuhan. Tidak ada guru-guru yang mengajari terlalu banyak. Kami hanya belajar beberapa prinsip dasar yang simple, yang sederhana sekali. Tetapi saya belajar satu hal. Roh Tuhan itu luar biasa. Melebihi setiap manusia yang pernah kita kenal. Roh Tuhan itu melebihi setiap guru terbaik yang pernah kita kenal. Roh Tuhan itu melampaui segala hikmat dari setiap orang yang pernah hadir dalam kehidupan kita. Karena Roh Tuhan adalah guru yang terbaik dalam sekolah kehidupan. Kalau kita tidak belajar dari Roh Kudus, bagaimana bisa sekolah dalam kehidupan kita ini, maka hidup kita ini tidak akan pernah punya kecerdasan yang cukup untuk mensiasati dan mengatasi kehidupan kita dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terlalu banyak hal yang tidak difahami oleh manusia kita. Dan hanya Roh Tuhan yang mampu memberikan bimbingan, memberikan guidance, memberikan cara bagaimana kita bisa melewati kehidupan kita. Nah, sore hari ini saya mau coba rangkum apa yang sebenarnya Tuhan mau bicara dengan kita.
Ada yang namanya sekolah kehidupan, yang Anda mesti ngerti berbagai prinsip Tuhan yang luar biasa. Anda bisa lihat dari berbagai aspek yang berbeda. Tapi hari ini saya mau ajak Anda melihat dari sebuah sudut yang mungkin jarang kita perhatikan. Alkitab mengatakan Tuhan akan memberkati kita dengan berkat yang berkelimpahan. Bahkan hasil bumi, hasil tanah kita akan diberkati. Alkitab mengatakan gandum-gandum juga akan didatangkan dalam kehidupan kita, memenuhi akan lumbung-lumbung kita. Saya berkata buat saudara bahwa inilah kehidupan di dalam Tuhan. Setiap kali Tuhan berkenan kepada umatnya, maka dia memberikan janji yang luar biasa. Setiap kali dia berkenan kepada anak-anaknya, maka dia menyatakan akan janjinya yang begitu ajaib. Dan di antaranya dia berjanji memberkati kita. Tapi ini persoalannya. Tidak semua berkat yang diterima itu adalah berkat yang akhirnya bisa membawa kepada kebaikan. Karena persoalannya bukan pada berapa jumlah berkat yang Anda akan terima, tapi siapa orang yang menerima berkat itu. Nah, repotnya adalah bahwa Tuhan kalau sudah terlanjur berjanji, dia tidak akan tarik janjinya. Maka orang percaya harus bisa mengerti satu hal ini. Ya, bahwa Tuhan berjanji mau memberkati kita. Ya, bahwa Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau berkelimpahan. Dan saya pribadi percaya itu. Anda harus percaya bahwa Tuhan berjanji memberkati kita. Karena tidak ada pilihan lain kecuali Tuhan memberkati kita dengan berkelimpahan. Kita hidup pada akhir zaman, kita hidup dalam zaman yang sangat berbeda sekali. Kita hidup dalam zaman di mana orang akan menyaksikan Tuhan datang yang kedua kali. Kita melihat bagaimana tuaian diberikan Tuhan begitu banyak. Kita melihat bagaimana jiwa-jiwa datang berduyun-duyun datang kepada Tuhan. Anda mengerti, 2 minggu lalu sudah 25.000 orang datang di KKR kita. Orang berkata, ada apa sebenarnya ini? Ada teman-teman dari jaringan doa nasional yang minta video atau klip kita dan dia mau bawa ke Hawaii minggu ini karena mereka ada konferensi doa internasional. Mereka ingin pelajari, mereka mau doakan. Ini fenomena apa? Apa yang sedang terjadi di kota ini? Orang lagi mencoba untuk mengerti mengapa bisa seperti ini. Saya berkata ada banyak penjelasan mungkin yang akan orang buat. Tapi ini yang saya perhatikan, bahwa Allah sedang bekerja dengan luar biasa. Dan pekerjaan Tuhan ini membutuhkan pembiayaan yang saya berkata berulang-ulang, tidak kecil dan tidak sedikit. Butuh uang sangat banyak, butuh tenaga sangat banyak, butuh hati yang luar biasa, butuh kasih yang begitu ajaib, harus dilimpahkan, ditumpahkan semuanya untuk menuntaskan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Dan saya berdoa, tidak ada orang yang capek melakukan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Saya berdoa, tidak ada orang yang letih membawa jiwa-jiwa masuk dalam kerajaan surga. Saya berdoa, Anda dan saya tetap punya hati berkata, Tuhan, aku mau ambil bagian membawa jiwa-jiwa ini masuk dalam kerajaan surga. Kalau Anda perhatikan di bawah, kegerakan ini luar biasa. Dan saya yakin akan tambah hebat sekali. Saya dengar beberapa kesaksian menarik beberapa hari ini. Ada seorang bapak yang tinggal di sebuah desa, tidak jelas nama desanya, orang ini sakit. Dia mau datang ke KKR Anak Raja, pemimpin agama setempat melarang dia dengan berkata, kamu jangan ke sana, kita berbeda, kenapa kamu ke sana? Tapi ini orang sakit, dia menderita sekali, dia nekat, dia datang juga akhirnya ke KKR kita. Dan ajaib Tuhan Yesus kita, begitu dia datang, Tuhan jamah hidupnya, dan bapak ini mengalami kesembuhan yang luar biasa. Dia datang pada hari di mana kalau Anda masih ingat, saya mengajari mereka, saya ajari mereka mendoakan juga orang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Ingat yang saya katakan, saya ajari mereka 2 hal. Yang pertama, tumpangi tangan dalam nama Tuhan Yesus. Jangan pakai nama yang lain, nanti kualat. Yang kedua, jangan cari uang dengan itu. Terus dari dukun, kalau ada orang sakit tumpangi tangan, minta duit. Jangan. Dan saya berkata, kita terima dengan cuma-cuma, kita berikan juga dengan cuma-cuma.
Bapak ini mengalami kesembuhan dan dia diberitahu, dia diajar dari firman Tuhan bagaimana dia juga bisa dipakai Tuhan mendoakan orang sakit. Ketika dia pulang ke desanya, dia mengalami kesembuhan. Tidak lama kemudian, orang yang melarang dia datang justru yang sakit. Berobat ke dokter, dicari penyakitnya, tidak ketemu, tapi dia geletak, tidak berdaya di tempat tidur, dan dia sakit. Dalam keadaan dia sakit itulah, bapak yang sembuh ini datang ke orang ini dan berkata, "Pak, saya dengar bapak sakit." Dia bilang, "Iya, aku berobat, nggak ketemu penyakitnya apa. Yang jelas aku sekarang sakit." Lalu orang ini berkata, "Saya sembuh Pak, didoakan. Dan saya diajari mendoakan orang juga. Apakah Bapak mau saya doakan?" Saya mau tanya, kira-kira mau nggak saudara? Kira-kira mau nggak saudara? Loh, ini orang nentang loh. Dia sakit, ditawari didoakan dalam nama Yesus. Kira-kira mau nggak saudara? Hah? Saya beritahu ya, setan yang ngomong dalam kitab Ayub. Untuk nyawanya ini, untuk kesehatannya, orang rela mengorbankan apa saja. Itu surveinya setan berabad-abad. Jadi kalau orang lagi sakit, gak berdaya, diajari apapun akan dikerjakan. Saya masih ingat sekian belas tahun, sekian puluh tahun lalu, ada orang yang sakit. Keluarganya sudah stres karena masuk ICU dalam keadaan koma. Lalu tetangganya datang dan berkata begini kepada keluarga ini, "Pak, ini ada pengobatan lain, alternatif," katanya. "Tapi maaf loh ya, bukan bermaksud nyinggung perasaan Bapak." "Kenapa?" Dia berkata begini, "Konon kabarnya obat yang paling manjur itu adalah manusia." Anda pernah dengar orang berkata gitu? Jangan makan sekarang, makanya saya khotbah, setelah ini Anda akan pulang, tidak doyan makan, Anda akan langsing semuanya. Kita buka marching band ya. Siapa mau jadi anggota marching band, saya minta perutnya jangan terlalu gede karena sudah ada tamburnya, ada ini. Kalau pendeta boleh, kalau marching band tidak boleh ya. Saya lihat beberapa anggota marching band kita double drumnya, jadi mukulnya sampai begini saudara, oleh karena ini terlalu besar. Oke. Tadi mana kok sampai begini ya? Saya mana tadi ya kita ngomongnya? Kenapa? Obat ampuh, ya kenapa sampai tekan perut ya? Oke, nah, ya dia ngomong begitu. Jadi kalau mau sembuh, ya ambillah manusia dimakankan, nanti kan sembuh. Menurut saudara dikerjain nggak saudara? Kalau sudah hampir mati dikerjain, ya toh? Saya dengar sekian tahun lalu di India ada orang panjang umurnya, 105 tahun tidak mati-mati. Karena minum art water, air seni. Bahasa Inggrisnya sendiri. Kalau lemah gempa kan broken land. Kalau air seni kan art water, saudara. Biar keren. Banyuyuh itu bahasa Jerman nih, saudara ngerti. Katanya minum banyuyuh itu sehat. Lalu tiba-tiba banyak muridnya itu ngikuti. Coba habis makan peti, saya mau lihat kalau tahan, saudara. Orang untuk kesehatannya dia buat apa saja. Apa saja. Pak Marcel tadi minum apa Pak? Art water atau? Luar biasa. So, orang ini akhirnya mau didoakan. Dia sakit. Dia melarang orang ke gereja. Yang sembuh datang, tumpangi tangan. Sembuh saudara. 2 minggu kemudian saya dengar cerita. Dia bawa begitu banyak orang di kampungnya berkata, "Ape kok waras?" Semua ikut, rombongan besar datang sini. Saya mau tanya, siapa yang bisa buat itu? Saudara kan tahu kita hanya bagi beras sekilo. Beras sekilo berapa Fik sekarang Fik? 4.000. Masa untuk uang 4.000 orang mau semelarat apa sih orang kita? Lihat pakaian mereka oke kok. Mereka, maaf loh saudara ya, bukan gelandangan di pinggir jalan tuh. Loh, itu pemulung itu kaya loh. Sebagian kalau tidur gantung tiang listrik. Loh ya, betul nggak? Supaya nggak dirampok. Itu nggak mau tuh tidur biasa. Di atas yang gantung gitu. Duitnya banyak itu. Jadi kalau hanya untuk uang 4.000 dari Kuwu, dari Demak,
berjam-jam ke sini, joget sama Hasto, setan ora doyan, lalu kemudian pulang hanya untuk uang 4.000. Saya nggak yakin mereka mau. Kalau bukan Tuhan yang mengerjakan sesuatu. Amen, saudara. Nah, tapi perhatikan baik-baik, semua yang dikerjakan, kita keluar uang besar loh. Saya memang bertekad gereja ini tidak boleh nyimpen uang terlalu banyak. Cukup untuk beli obat flu cukup, saudara. Tapi tidak boleh nyimpen uang terlalu banyak. Uang harus dipakai untuk memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kita bukan bank yang nyimpen duit. Kita ini gereja yang kita mau simpan adalah kekayaan di surga. Dan kita mau bawa jiwa-jiwa sebanyak mungkin datang masuk kerajaan surga. Tapi tidak pernah bisa tanpa Anda diberkati. Pertama-tama perhatikan janji di Ulangan tadi. Tuhan berkata, aku mau memberkati kamu. Semua hasil yang terbaik aku akan berikan kepadamu. Tapi satu aja yang saya mau Anda mengerti. Tuhan juga butuh pengelola yang baik. Seperti ini ya, kalau Anda punya ember, orang berkata, saya akan beri engkau air yang banyak. Ada tangki air, dibuka kerannya buat saudara. Tapi kalau embernya itu pecah dan bocor, buat apa diberi begitu banyak? Dia berjanji, dia memberi, dia memang memberi. Tapi bagaimana kita bisa menerima janjinya? Tidak ada cara lain kecuali manusia roh kita dikuatkan. Karena saya lihat banyak orang, saudara, ketika di bawah, waktu nggak punya apa-apa, dia oke. Begitu naik dikit aja, sudah crack dalamnya. Di stretch Tuhan, ditarik Tuhan, dia nggak kuat. Jadi ketika kita terima janji bahwa dia mau memberkati kita, saya mau berkata bahwa siapkan juga hatimu untuk Tuhan itu menguatkan manusia batiniah kita. Sehingga kita mampu terima berkat yang Tuhan mau berikan dengan limpah dalam kehidupan kita. Ini janji gak main-main loh. Dia betul mau berkati kita. Dan gak ada pilihan lain. Anda yang harus diberkati. Nah, saya terus terang sedih sedikit, saudara. Kemarin malam saya cerita. Dari Januari sampai April, saudara. Kita ini dilimpahi dengan begitu banyak fasilitas yang ajaib. Dari Januari. Mobil, Anda lihat nanti di depan Holy Cafe itu ya. Kliniknya tuh, Anda lihat dalamnya lah. Itu ada tenda ditarik bisa 3 meter. Itu oke sekali, itu oke. Nanti ada toko rakyatnya, segala macam. Ada 4 bus taruh di situ. Itu blessing 2007 loh, saudara. Segera kita mau bangun dapur umum. Maka itu ya, desain awal, saudara. Hanya alatnya tok. Itu habis 1 miliar. Itu nanti ada alat untuk ngupas kulit telur. Karena kalau Anda mau masak untuk 5.000 sampai 20.000 orang, Anda ngupas 20.000 telur dengan tangan. Yang ngupas tangan saudara loh, saudara. Bukan kulitnya, itu tajamnya luar biasa loh. Anda nggak tahan, itu ada alatnya. Bagusnya made in China, jadi nggak terlalu mahal. Dan China selalu tahu bagaimana ngupas telur. Itu kita mau beli yang begituan tuh, yang canggih. Itu wajannya bukan wajan biasa yang bisa ngguling loh. Saya minta wajan yang ada kayak mejanya, yang tidak bisa tumpah, nggak bisa. Jadi safety-nya luar biasa. Itu masak nasi ya. Rice cookernya, saudara, 1 lemari gedenya. Dalam 40 menit bisa memberi makan 250 orang. Bayangin, mau masak nasi sekenceng apapun, oke loh dengan itu. Anda beli 10 langsung misalnya, dalam waktu 40 menit, Anda memberi makan berapa? 2.500 orang. Ajaib loh. Itu semua diberikan buat kita. Entar ditambahin minimal 3 truk untuk distribusi makanannya. Kemarin saya cerita ada teman mau membiayai kita buat mobile clinic yang lebih gede untuk bisa operasi katarak. Ini luar biasa. Itu semua duit mahal. Tapi yang saya sedih sebetulnya, tidak satu pun itu adalah korban dari jemaat di tempat ini. Dari luar. Saya hanya berkata, Tuhan, apakah di luar kemampuan kita untuk bisa beli alat-alat seperti itu? Kalau memang di luar kemampuan,
Anda mesti punya kemampuan dong untuk diberkati luar biasa. Iya toh? Ini uang gede sekali loh saudara. Dan itu untuk beli alat dapur. Duit di tangan loh saudara. Ini bukan cuma janji kosong loh. Sudah di tangan duit. Kita lagi ngejar, ayo mana ya kita mau bayar mana? Belum katanya. Kita ngejar terus nih. Gagak ini saudara. Tiba-tiba dia beri. Tapi saya mau berkata, saya tetap punya iman. Seharusnya orang-orang yang pertama-tama diberkati adalah Anda dan saya sendiri. Bukan orang di luar sana. Oh, saya berterima kasih dengan semua teman-teman saya yang tergerak ambil bagian memberikan yang luar biasa. Tapi saya lebih bahagia kalau melihat itu muncul dari tengah-tengah kita. Jangan jadi penonton saudara. Anda harus punya obsesi yang kuat. Aku hidup diberkati Tuhan supaya aku jadi berkat yang luar biasa. Jangan berkata, oh bagus ya, dapat sumbangan ini, dapat sumbangan ini. Loh kok kita kalau senang dapat sumbangan? Terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau Anda sudah terlalu happy menerima, mental kerajaan kita sudah rusak. Nah, apa yang perlu saudara? Yang perlu adalah manusia batiniah kita harus disiapkan. Berkat sebesar apapun yang dia mau beri, kalau kekuatan roh kita nggak kuat, nggak tahan, pecah pasti. Pecah. Saya lihat banyak orang sudah nggak tahan aja. Gampang crack, gampang pecah, gampang aja, goyangnya gampang. Tanda bahwa dia nggak siap sebetulnya. Ketika Tuhan memberkati luar biasa. Bayangin, dengan berkat segitu aja sudah nggak tahan, sudah crack. Apalagi kalau dilipat gandakan 20 kali lipat dan seterusnya. Apa tahan terima berkat segede itu? Dan itulah sebabnya dia mau berkata begini buat kita. Bagaimanapun aku harus bersihkan hidupmu. Aku mesti beresi hidupmu. Dan Tuhan menggambarkan seperti gandum yang sedang diirik. Kalau Anda lihat gandum atau beras yang diirik, sebetulnya apa yang dibuat? Mereka mencoba untuk mengupas akan kulit luarnya, sekamnya. Seperti digiling, dikelupas dengan teknologi yang sangat simpel pada zaman itu. Ada batu kilangan yang bergerak, itu mengupas bagian luar daripada gabah itu, atau daripada gandum itu. Tapi Tuhan berkata, tenang nak, walaupun itu menyakitkan, tapi tidak akan menghancurkanmu. Dan firman tadi berkata, kalaupun kamu diirik Tuhan dengan keras untuk mengelupaskan akan semua kulit luar kita yang Tuhan tidak suka, dia berkata, aku tidak pernah punya kerinduan untuk menghancurkan hidupmu. Banyak orang takut dengan yang namanya proses Tuhan. Tapi saya mau katakan proses itu harus terjadi supaya manusia batiniah kita kuat. Dan dia mau berkata, jangan takut. Aku tidak pernah punya tujuan untuk merusak dan menghancurkan hidupmu. Semua hanya membersihkan bagian yang aku mau buang dari hidup saudara. Dan setiap gandum saudara, perhatikan baik-baik. Apa yang orang buat? Pertama, ketika orang itu panen gandum itu dikumpulkan. Lalu kemudian gandum itu akan dipukulkan ke sebuah batu besar. Dipukulkan. Ketika dipukulkan, maka bulir-bulir gandumnya rontok. Ketika sudah dikumpulkan rontok semua, maka ada seperti penggilingan yang lebih simpel dibuat. Itu untuk mengupas akan bagian luarnya. Itu proses yang menyakitkan sekali dalam hidup banyak orang. Nah, tidak ada tujuan untuk menghancurkan gandumnya. Karena Tuhan berkata, aku tidak mau bertujuan menghancurkan isinya. Aku hanya mau buang luarnya. Bagian luarnya yang aku tidak suka. Bagian luar kita yang dia tidak suka. Yang dia mau singkirkan. Karena itu akan membuat pembusukan yang mengerikan. Dan itu membuat rasanya tidak sedap. Dia berkata, aku mau buang itu. Tapi ini proses berikutnya. Pada waktu Anda mengalami itu, itulah saatnya orang teriak, orang menjerit, orang gak tahan, orang berkata, berhenti Tuhan, aku gak tahan lagi. Tapi saya berkata, jangan minta berhenti. Tuhanmu tahu kapan waktunya berhenti. Tuhanmu tahu kapan saatnya engkau dikatakan bersih. Tuhanmu tahu kapan saatnya engkau siap disajikan. Tuhanmu tahu kapan saatnya hidupmu mengenyangkan hidup banyak orang. Tuhanmu paling ngerti apa yang harus dia buat
dan kapan waktunya dia mengerjakan segala sesuatunya. Tuhan kita, dia maha tahu, dia ngerti semuanya. Prosesnya seringkali menyakitkan, tapi saya beritahu saudara, biarkan kau bertahan dalam proses Tuhan, engkau akan lihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ujungnya bukan menyiksa hidupmu, ujungnya membuat engkau kuat. Ketika berkat dicurahkan dengan limpah dalam hidup Anda akan tahan menghadapi semua tekanan yang ada. Karena itu yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Tadi pagi saya cerita, beberapa hari ini Tuhan ingatkan saya akan mimpi yang pernah Tuhan beri tahun lalu. Saya bersyukur tahun ini ada banyak mimpi lagi, tapi sudah oke kok, mimpinya sudah oke. Yang tahun lalu itu semua yang mengerikan, saya lihat, saya bilang Tuhan, ajaib. Beberapa pendoa yang melihat saya ancam, saya berkata, jangan mimpi yang jelek tentang saya ya tahun ini. Sudah capek saya, mimpi yang bagus-bagus. Dan mereka mimpi bagus-bagus rupanya. Mereka terima sponsor juga rupanya. Bukan. Saya hanya minta mereka mendoakan. Tapi ini mimpi tahun lalu, saudara. Dan ini mimpi jadi berkesan sekali buat hidup saya sampai dengan hari ini. Dalam mimpi itu saya melihat diri saya lagi dalam sebuah perjalanan. Dari sebuah tempat ke tempat yang lain. Ketika saya lagi jalan, tiba-tiba jalan yang di saya lalui itu putus, saudara. Putus, gak ada sambungannya. Di depan ada sungai dalam yang lebar dengan arus sangat deras yang tidak mungkin diseberangi. Saya diam, saya bilang, aduh, saya gak bisa nyebrang lagi ini. Saya gak mungkin sampai ke tujuan saya. Lalu ada seorang tanya dengan saya, Bapak mau kemana? Saya bilang, saya mau ke sana. Dia bilang, gak ada Pak, jalannya sudah putus. Saya berkata, lalu bagaimana caranya saya sampai ke sana? Dia berkata, cuma lewat satu jalan Pak. Dia tunjuk ke atas, ada jembatan. Dan dia berkata, jembatan itu Pak, satu-satunya Bapak nyampe ke sana. Gak panjang saudara, dari ujung kursi itu sampai kursi ini. Gak panjang. Dan kemudian saya berkata, oke, saya mau lewati. Dia bilang, tunggu Pak, Bapak harus tahu. Di jembatan itu isinya semua orang jahat, pembunuh, penyiksa orang, perampok, pemerkosa, semua orang kejam di situ. Dan dia berkata, hampir tidak ada yang lolos, korban begitu banyak, yang pulang lebih banyak lagi. Bapak tetap mau melewati. Saya dengar itu saya keder, saya bilang, waduh, saya bukan tipe orang yang seorang pendekar atau samurai yang berani menghadapi orang begitu. Saya bilang, saya bukan jago berantem kayak begitu, saya nggak punya nyali, saya berkata. Saya lagi diam, ada seorang bapak tua datangi saya. Dia tanya lagi, kamu mau kemana nak? Saya berkata, saya mau ke sana. Dan kemudian dia berkata, sudahlah, kamu makan dulu di rumahku. Saya diundang makan ke rumahnya. Diajak masuk, dibuatkan perjamuan besar. Ada meja gede saudara. Dan itu penuh makanan. Saya masih ingat si bapak tua duduk di ujung meja yang satu, saya di meja yang lain. Dan dia punya seorang anak laki-laki yang beberapa tahun usianya lebih muda dari saya. Bertiga makan, saya nggak nafsu makan. Karena saya mikir bagaimana saya sampai ke sana. Dan saya bilang nggak mungkin lagi. Hari sudah mulai makin gelap. Saya bilang saya nggak mungkin lagi. Saya makan secukupnya. Lalu kemudian orang tua ini berkata, yang kamu tuju itu memang tidak mudah. Jalannya hanya lewat satu jembatan itu. Dia berkata, korban sudah banyak nak. Yang pulang juga banyak banget. Apa kamu tetap mau nekat seberangi jembatan itu? Saya belum jawab, saya hampir bilang tidak. Anaknya berkata begini. Tapi dia berkata, kalau kamu mau nyebrang, saya mau anterin kamu. Dan si bapak hanya menganggukkan kepala tanda setuju. Si anak berkata, kalau kamu tetap nekat mau nyebrang, saya dampingi kamu, saya temani kamu. Aku ini beberapa kali pernah nyebrang itu. Aku tahu bagaimana cara ngatasinya. Saya bilang, boleh. Di mimpi saya berpikir, kalau mati minimal ada temennya, berdua matinya, nggak sendirian. Saya berkata, oke lah, terlanjur kepalang basah, sudah jalan begini jauh, terus tinggal dikit nyebrang jembatan, dan saya mesti pulang. Enggak lah, saya bilang, matilah. Kami berdua pergi. Si anak yang lebih muda dari saya ini ngomong begini, Pak, dia bilang,
Nanti kalau nyebrang, saya minta satu hal. Jangan pedulikan omongan orang. Jangan ambil perhatian yang mereka buat. Jangan tatap mata mereka. Fokus lurus ke depan aja. Lurus ke depan. Jangan goyang kanan kiri. Lurus ke depan. Dan dia berkata gini, pokoknya ikuti langkah saya. Jangan terlalu cepat. Jangan terlalu lambat. Pokoknya jalan seirama dengan saya. Orang mau ngomong apa jangan terganggu. Orang mau berbuat apapun jangan dilihat. Fokus ke depan. Dia bilang sebab kalau engkau terganggu, mereka punya alasan nyerang kita, kita habis. Pokoknya diam, lihat ke depan. Saya bilang oke. Saya beritahu saudara, tidak semudah teorinya. Begitu jalan di lorong jembatan itu mengerikan, pemandangannya mengerikan sekali. Dan suara-suara di samping menghina, mencemooh, mengejek, mencibir, sinisnya orang, ngomongnya, ngerinya luar biasa. Dan setiap kali itu, saudara, setiap kali hampir terpancing, orang ini bisa ngerti itu, dia senggol saya ini. Yes. Saya bilang ya. Setiap kali itu, karena terlalu menyakitkan, terlalu mengerikan, dan mereka bunuh orang, mereka cincang orang di situ. Dia tetap berkata, jangan dilihatin. Terus, jangan dilihat. Apapun yang dibuat, jangan dilihat. Dan akhirnya, sampai juga ke sana, saudara. Itu perjuangan mengerikan yang pernah saya lewati, saudara. Itu sampai ke sana, disambut seorang ibu setengah baya. Dia gendong seorang bayi. Dan diberikan ke saya, dia berkata, ini punyamu. Dia berkata, selamat ya, kamu lolos. Dan kamu lulus. Dan tiba-tiba di depan saya jalan kebuka begitu lebar. Saya tahu saya akan tiba di sana dengan selamat. Saya terbangun. Sebelum terbangun saya masih ingat. Saya buka tas saya. Ada satu yang hilang dari barang saya. Saya nggak ingat apa. Ketika saya pikir barang yang hilang itu, anak ini berkata, Pak, dia berkata, lupakan. Tidak sebanding dengan apa yang kau dapat itu. Relakan dan lupakan, tidak sebanding dengan yang akan kau dapat di depan. Saya bangun, keringat dingin, saudara. Lalu kemudian saya berdoa. Roh Kudus berkata, kelak segera kamu akan tahu nak. Tapi kalau terjadi sesuatu, dia berkata, tutup telingamu, fokus ke depan, jangan gubris, fokus, kamu akan nyampe. Bulan lalu, saya masih ingat saya berdiri di depan di panggung di Holy Stadium. Waktu KKR Anak Raja. Ada datang jam 5:30 itu ya. Itu arus manusia luar biasa. Ribuan orang masuk. Dengan jilbab, dengan peci, dengan pakaian mereka. Anda lihat itu. Dengan tertib masuk. Teman-teman saya orang Jakarta lihat semua bengong. Dia berkata, kok bisa ya tertib banget kayak begini. Berangkat tertib, masuk tertib, pulang tertib. Dan dia berkata, di tengah-tengah mereka tidak ada rasa terancam sama sekali. Ada hadirat yang berbeda, yang cengkram kami. Dan dia bilang, pasti Tuhan ini. Saya berdiri, saya lihat ribuan orang masuk. Dan tiba-tiba dari ujung-ujung, dari pintu-pintu itu keluar ribuan orang masuk. Saya tahu ada Tuhan di samping saya. Seperti dia rangkul pundak saya, dia berkata begini, nak, dia bilang, tidak mungkin tanpa ada orang yang bayar harganya. Tidak mungkin semua terjadi hanya sekedar kamu enak-enakan dan tidak bayar harganya. Tidak mungkin, nak, dia berkata. Tapi apakah engkau berani berkata yang kau bayar itu mahal? Murah kan? Lihat puluhan ribu jiwa dibawa masuk dalam kerajaan surga. Dan belum pernah yang seperti ini terjadi di bangsa ini. Saya bisa tahan air mata saya. Karena saya tahu yang Tuhan omongkan benar. Ada harga yang tetap harus dibayar. Seperti bulir gandum itu dibanting. Dan kemudian digerus lagi. Coba dikelupas kulitnya. Dan bukan hanya itu loh saudara. Kalau nanti dia sudah ditumpuk. Akan diambil garpu dari kayu yang gede. Dan itu akan ditampi. Ditusuk dengan garpu. Dan dilemparkan ke atas. Kalau kita di Jawa pakai tampah. Dulu karena banyak sekali. Pakai garpu. Dilemparkan ke atas. Waktu dilemparkan ke atas, apa yang terjadi? Angin akan menguji. Begitu naik ke atas,
Angin akan menerbangkan sekamnya, kulitnya terbang. Tapi gandumnya karena berbobot akan apa? Turun ke bawah. Dipakai tambahkan sama. Yang enteng tersingkir, tapi yang berat akan turun kembali ke tempat semula. Dan itu proses akan terus berulang sampai dia bersih dan siap jadi makanan. Tapi percayalah, firman tadi berkata, tidak ada tujuan Tuhan untuk menghancurkan kita. Dia mau memberkati kita, dia mau siapkan kita. Proses persiapan Tuhan tidak ditujukan untuk menghancurkan kita. Lalu Anda berkata, Pak, lalu apa yang harus aku buat supaya aku tahan? Pesan Tuhan tadi berkata, lihat ke depan, lari ke arah tujuan. Yang ingat mimpi saya itu, dia berkata fokusnya ke depan. Jangan lihat ke belakang, jangan toleh samping kanan kiri. Fokus ke depan, lupakan yang telah lalu. Lari kepada tujuan, lari ke tujuan. Fokus ke tujuan, jangan gampang diombang-ambingkan oleh sekitar kita. Dia mau memberkati kita dengan limpah. Dia pasti memberkati kita dengan limpah. Tapi sebelum dia berkati, dia mau proses kita untuk membuat kita siap jadi orang yang bisa diberkati. Tapi untuk tetap Anda bisa tahan, fokus ke depan, lari kepada tujuan. Panggilan surgawi yang luar biasa, yang mulia, dia berikan buat kita. Apapun yang Anda lewati hari ini, fokus ke depan. Jangan gampang digoyahkan oleh apapun. Lupakan yang di belakang, fokus ke depan. Kalau Anda toleh kanan, toleh kiri, Anda akan habis. Kalau engkau fokus ke depan, kekuatan Tuhan luar biasa akan diberikan dalam hidup kita. Prosesnya mungkin belum selesai, tapi Tuhan berkata, tidak untuk menghancurkan. Yesaya berkata, Tuhan tidak punya tujuan menghancurkan hidupmu. Dia membersihkan, menguatkan, meneguhkan hidup kita. Supaya apa? Setiap berkat yang dia berikan buat kita dalam ulangan tadi, diberikan dengan utuh dalam hidup kita. Dan tidak tercecer dan tidak terbuang. Tuhan berikan pesan buat saudara hari ini. Bukan lewat saya, lewat beberapa orang ketika mereka berdoa, Tuhan berbicara. Kenapa Tuhan mau saya buat hari ini? Dengar baik-baik. Saya bukan lagi pamer kemampuan khotbah saya. Saya nggak lagi begitu. Saya mau berkata, pewahyuan dari Tuhan bukan monopoli satu orang. Anda juga bisa terima pewahyuan dari Tuhan. Anda bisa nangkap apa yang Tuhan mau. Seandainya Anda ngerti itu, di MK saudara akan hidup sekali kan. Kalau Anda ikut MK, setiap orang sharing akan apa yang dia dapat. Bayangkan setiap minggu Anda terima pewahyuan berkali-kali. Tuhan bicara lewat hidup setiap kita. Dia Tuhan yang tidak memberikan hak monopoli pewahyuan kepada saya. Tapi Tuhan mau bicara kepada hidup Anda dan saya. Semuanya bisa dengar Tuhan bicara. Dan saya berdoa, izinkan dia menguatkan, memberkati, meneguhkan, dan biarkan berkatnya dicurahkan kuat. Fokus ke depan, lupakan yang di belakang, dan lari kepada tujuan. Semua tutup Alkitabmu, kita berdiri bersama-sama. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Semua bangsa berdiri sama-sama.